kecil dan mengupayakan kesempurnaan. Dalam peran ini sangat cocok eh, sebagai apa ya, problem resolve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 4. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan topik yang telah kami pilih yaitu Tip and Leadership. Anggota dari tim kami sebelumnya beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Rara, Kak Angel, Kak Jesslyn, Kak Paza, dan Kak Syehan. Nah, di sini dimulai dari saya, di sini akan menjelaskan tentang definisi terlebih dahulu, yaitu apa sih tim and leadership ini? Apa sih tim dan kepemimpinan itu? Nah, tim adalah sekelompok individu yang bekerja bersama-sama. Jadi merupakan sekumpulan individu yang terdiri dari dua orang atau lebih ya, karena sekumpulan individu atau lebih yang bekerja menyelesaikan tugas dengan menyatukan kemampuan mereka dan saling berinteraksi secara intens untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, bisa dimisalkan saya masuk nih dalam tim development. Di sini kami akan membuat aplikasi, misal contohnya perpustakaan untuk sebuah kampus. Itu merupakan tujuan yang akan kami capai bersama. Nah, dari situ kami menyatukan kemampuan kami kayak, oh, misal saya bagian front end, lalu rekan saya ada yang bagian back end. Dan di situ kami berinteraksi untuk bagaimana mendevelop aplikasi ini agar aplikasi ini tuh jadi gitu sampai akhir. Nah, sedangkan kepemimpinan sendiri adalah seseorang yang mendengarkan, memahami, dan memotivasi tim, di mana lebih ke kemampuan ya, kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam praktiknya juga, kepemimpinan itu lebih dari sekedar memberi perintah doang ya. Ini tentang lebih ke mendengarkan, memahami, dan memotivasi tim tadi. Pemimpin yang baik juga itu biasanya lebih mengenali potensi setiap anggota tim, memberikan dukungan yang dibutuhkan, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk setiap orang dalam proyek atau dalam tim tersebut tuh berkembang. Jadi, seorang pemimpin tuh diharapkan bisa merangkul anggotanya gitu ya. Nah, kepemimpinan ini juga bisa didefinisikan adalah sebuah seni untuk membawa orang bersama-sama menuju visi yang lebih besar. Ini melibatkan komunikasi efektif, empati, dan kemampuan membuat keputusan sulit dengan bijaksana. Jadi seorang pemimpin itu juga seorang yang bisa menyemangati untuk anggota timnya. Nah, untuk kepemimpinan yang berkualitas ini juga sangat penting untuk bisnis karena manajer dan pimpinan yang dapat memotivasi karyawan dan membuat anggota timnya itu puas di tempat kerjanya. Maka dari itu, investasi dalam kepemimpinan ini harus menjadi sebuah prioritas bagi setiap CEO atau manajer yang akan memulai sebuah proyek. Nah, untuk subtopik selanjutnya akan dilanjutkan oleh Untuk subtopik yang kedua ini adalah jenis dari tim proyek. Tim proyek ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama adalah kelompok kerja dan yang kedua adalah tim nyata. Untuk yang pertama, kelompok kerja merupakan tim yang berdasarkan pendekatan tradisional di mana seorang pemimpin tuh memegang kendali penuh atas jalannya sebuah kelompok. Kelompok kerja ini biasanya tidak berorientasi pada kerja bersama dalam menciptakan hasil kolektif, tetapi lebih pada berbagi mungkin informasi, ide, bahkan saran. Nah, untuk karakteristik kelompok kerja, yang pertama adalah kepemimpinan terpusat. Nah, kepemimpinan terpusat ini maksudnya seorang pemimpin yang berhak membuat sebagian besar keputusan penting terkait tugas kepada anggota kelompoknya. Dan yang kedua adalah interaksi untuk berbagi informasi. Setiap anggota kelompok bekerja secara individual, namun mereka tetap
mungkin interaksi yang berbagi informasi ataupun ide atau saran, mungkin seperti itu ya. Terus yang ketiga, kinerja bergantung pada pemimpin. Kinerja kelompok kerja ini bergantung pada efektivitas pemimpin dalam membimbing dan memantau sebuah kelompok. Untuk jenis yang kedua adalah tim nyata. Tim nyata merupakan kelompok orang yang bekerja secara kolaboratif demi mencapai tujuan bersama. Biasanya setiap anggota tim nyata ini memiliki keterampilan lengkap dan saling bertanggung jawab untuk kinerja tim mereka. Kemudian karakteristik tim nyata yang pertama itu adalah komitmen terhadap tujuan bersama, yang artinya semua anggota berkomitmen pada tujuan kinerja bersama yang memberikan arah yang jelas bagi tim mereka. Yang kedua ada akuntabilitas timbal balik, di mana setiap anggota tim itu harus bertanggung jawab tuh, apa ya, nggak nggak atas kinerjanya sendiri atau individu ya, tapi juga keseluruhan kinerja tim. Maka anggota eh, merasa saling bertanggung jawab untuk mencapai sebuah keberhasilan bersama. Yang terakhir adalah sinergi dan kolaborasi. Biasanya tim nyata ini tuh kayak menghasilkan apa ya, sinergi dengan mereka menggabungkan keterampilan anggota tim masing-masing dari setiap anggota, sehingga hasil kinerja mereka itu lebih kolektif dan lebih besar dibandingkan hasil individu. Juga ternyata ini biasanya itu kayak bisa mempererat hubungan tim itu dari sebuah kolaborasi itu. Jadi perbedaan utama dari dua jenis tim proyek ini adalah kelompok kerja berfokus pada kontribusi individu dan berbagi informasi dengan kepentingan yang terpusat, sedangkan tim nyata berfokus pada kolaborasi dan kinerja kolektif dengan keterampilan lengkap dan akuntabilitas timbal balik. Nah, terus topik selanjutnya boleh dilanjut. Oke, untuk topik ini akan saya lanjutkan dalam peran tim dalam proyek. Agar tim dapat berkolaborasi dan terorganisir untuk mencapai keseimbangan proyek, menurut Dr. Meredith Belbin, seorang pakar yang membuat teori peran atau role, ada 9 peran yang bisa dikategorikan menjadi 3, berorientasi pada tindakan, pemikiran, dan manusia. Eh, Kategori pertama adalah tindakan yang berisikan implementer, shaper, completer, finisher. Untuk implementer ini adalah peran yang berorientasi pada tindakan dan mempertahankan keteraturan dalam lingkungan. Untuk implementer ini cocoknya sebagai eh, bisnis analis dalam tim pemasaran. Lalu ada shaper, yaitu peran yang berorientasi pada tindakan untuk memotivasi diri mereka atau orang lain terlepas dari masalah yang timbul. Nah, untuk peran ini cocok sebagai kepala produk yang ada di dalam tim proyek. Lalu ada kategori completer finisher, yaitu orientasi pada fokus tinggi yang memperhatikan detail kecil dan mengupayakan kesempurnaan. Dalam peran ini sangat cocok eh, sebagai apa ya, problem resolver dalam dalam mendukung sebuah masalah menggunakan eh, teknologi. Lalu ada kategori pemikiran yang dimana peran-perannya adalah monitor, evaluator, plan, dan spesialis. Untuk monitor evaluator ini, eh, dia pemeran yang berpikir rasional dan dapat mengesampingkan emosi demi menyelesaikan masalah. Untuk peran ini sangat cocok sebagai manajer proyek dalam tim proyek. Lalu ada plan, yaitu peran yang lebih suka bertukar pikiran dan memantapkan gagasan sebelum membagikannya dengan semua anggota tim. Untuk plan ini sangat cocok pada eh, orang-orang yang memiliki kreativitas seperti desainer ataupun UI UX. Lalu ada spesialis, di mana peran ini memiliki pemahaman mendalam
terkait bidangnya yang disukai dan lebih berkontribusi pada satu bidang keahlian. Eh, pem- Peran ini sangat cocok sebagai coder, analisis SEO, atau teknis kru yang sifatnya untuk eh, ekspertis dalam bidang tersebut. Lalu kategori berikutnya yang terakhir adalah manusia. Ada resource investigator, team worker, dan koordinator. Resource investigator ini berperan untuk mengeksplorasi peluang baru seperti menemukan peluang pemasaran potensial untuk perusahaan. Untuk peran ini sangat cocok untuk eh, tim research ya, tim pemasaran juga untuk mencari eksplorasi di luar dan human capital juga. Lalu ada team worker. eh, Peran ini bekerja sama dengan baik dan mendengarkan rekan tim. Ini salah satu peran yang sebenarnya hampir di seluruh tim harus punya agar bisa saling memahami dan eh, bisa mendengarkan satu sama lain. Lalu ada koordinator. Ini peran yang mendorong kolaborasi dan memotivasi tim untuk mencapai goal. Untuk koordinator ini sangat cocok sebagai pemimpin tim developer yang ada di proyek. Nah, dari peran ini mungkin tidak banyak peran-peran di atas yang akan dimiliki oleh setiap individu pada tim. Tapi yang harus dilakukan oleh pemimpin itu bisa mengidentifikasi peran yang cocok di tiap individu, lalu memahami setiap orang yang ada di dalam tim agar bisa memaksimalkan peran yang bisa mereka pertanggungjawabkan. Sekian dari subtopik ini, bisa dilanjut dengan subtopik lain. Topik selanjutnya yaitu faktor keberhasilan tim proyek. Berikut ada 4 faktor yang saya siapkan. Yang faktor pertama yaitu kepemimpinan yang kuat, faktor kedua kerjasama dan tanggung jawab, faktor ketiga komunikasi, faktor keempat yang terakhir ada adaptabilitas dalam perubahan. Untuk faktor pertama, kepemimpinan yang kuat, yaitu pemimpin dapat mengarahkan, memotivasi, dan membimbing tim memiliki visi yang jelas dan memberikan contoh perilaku yang positif adalah kunci keberhasilan untuk keberlangsungan sebuah proyek. Selain itu, pemimpin juga dapat mampu membuat keputusan yang tegas dan memecahkan masalah dengan baik. Selain itu, pemimpin yang efektif juga dapat menciptakan suasana yang mendukung di mana anggota dapat bekerja secara optimal tanpa adanya tekanan. Untuk faktor yang kedua ada kerjasama dan tanggung jawab. Keberhasilan tim sangat bergantung pada kemampuan anggota untuk bekerja sama secara efektif dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan dari komitmen terhadap tujuan proyek. Kerjasama dalam tim proyek adalah kemampuan anggota tim untuk bekerja sama secara bersama-sama atau gotong royong untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu keberhasilan dalam proyek. Ini juga mencakup seperti anggota tim sangat terbuka dalam berbagi ide atau membantu satu sama lain dan tanpa melepas tanggung jawab anggota-anggota terhadap tugas yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan efektif antara pemimpin proyek dan anggota tim membantu mengatasi konflik dan resistensi yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Komunikasi merupakan sebuah kunci di mana anggota tim juga dapat berkomunikasi secara bersama-sama agar tidak terjadinya konflik yang berbeda antar satu sama lain. Hal ini juga dapat membantu agar anggota tim proyek memiliki satu tujuan yang sama sehingga pekerjaan dapat dikerjakan secara optimal. Dan pekerjaan juga dapat selesai tepat waktu dengan adanya komunikasi. Selain komunikasi, ada faktor terakhir yaitu adaptabilitas dalam perubahan. Tim proyek harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama proses proyek, terutama dalam lingkungan yang
dinamis seperti teknologi dan organisasi multikultural. Adaptasi merupakan salah satu faktor yang ada di setiap proyek, karena kan setiap proyek pasti ada yang namanya perubahan. Oleh karena itu, anggota tim serta pemimpin juga dapat mengadaptasi dengan perubahan itu agar proyek tetap berlanjut secara maksimal. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, untuk manajemen konflik dalam tim. Pentingnya manajemen konflik sangat signifikan dalam berbagai konteks, terutama dalam organisasi dan lingkungan kerja. Berikut adalah poin-poinnya. 1. Untuk manajemen konflik membantu mempertahankan kinerja optimal. Kedua, hubungan harmoni ini ditempatkan kerja meningkat motivasi dan kerjasama anggota tim. Konflik yang diselesaikan dapat menjaga suasana kerja positif. 3. Konflik yang terjadi dapat mengganggu pencapaian tujuan bersama tim. Manajemen konflik membantu mencapai sasaran organisasi lebih efektif. Strategi penanganan konflik berguna sebagai suatu cara efektif dan efisien untuk mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam organisasi atau bisnis. Proses komunikasi dua arah sangatlah penting dalam manajemen konflik. Mengerti sudut pandang setiap anggota tim membantu menyelesaikan masalah. Kedua, komunikasi yang transparan dan efektif membantu mengidentifikasi penyebab konflik, mencari solusi yang tepat. Solusi yang inklusif dan menguntungkan seluruh pihak meningkat kepuasan dan motivasi anggota tim. Peran pemimpin dalam manajemen konflik. Seorang pemimpin netral membantu mediasi konflik tanpa ambivalensi atau preferensi pribadi. Motivasi tim sangat penting agar mereka mau bekerja sama dalam menyelesaikan masalah konstruktif. Lingkungan kerja positif membuat semua anggota tim nyaman dan siap untuk menghadapi tantangan bersama. Next. Untuk kesimpulannya, dengan mengimplementasikan kunci keberhasilan ini dan rekomendasi pengembangan dapat mengembangkan tim yang solid, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Next. Berikut untuk referensinya. Next. Terima kasih untuk presentasinya dari kelompok 4.